Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap harinya, sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai proses perenungan hari ini, mari kita berdoa untuk siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami dapat kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai renungan pada hari ini. Kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah buah dari sabar menanti yang terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan secara pribadi. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 30 berikut bunyinya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Penantian agar harapan kita dapat terwujud pasti membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mengapa hal tersebut diperlukan? Karena ketika kita menantikan sesuatu yang kita belum tahu, hal tersebut akan terjadi pastinya akan lebih sulit ketika kita menunggu sesuatu yang sudah pasti atau memiliki waktu dan tanggal yang akan terjadinya. Dimana sebagai contoh, kita akan sulit untuk menunggu kedatangan jodoh, menantikan kesuksesan, ataupun menantikan momongan. Dan di satu sisi, kita pastinya akan lebih mudah ketika kita menunggu seperti waktu tiba, keberangkatan, waktu gaji turun, makan siang. Nah, tentang penantian yang berharga ini, yang memerlukan kesabaran yang luar biasa juga dialami oleh Simeon dan Hana, di mana Simeon dan Hana ini menantikan janji dari Tuhan bahwa nantinya akan ada seorang Mesias yang menyelamatkan umat Yerusalem. Dan di satu sisi, Simeon dan Hana juga tidak mengetahui kapan waktu janji tersebut akan digenapkan. Tetapi Simeon dan Hana tetap menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan menanti dengan sabar akan janji tersebut akan digenapi. Dan di satu sisi juga, Simeon dan Hana juga sudah lanjut usianya, sehingga ketika menantikan sesuatu yang belum tahu kapan waktu tersebut akan terjadi, pastinya akan sulit. Tetapi dari penantian yang sangat berharga dan lama tersebut, akhirnya janji tersebut digenapi oleh Tuhan, di mana pada saat itu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk disunat. Nah, pada saat itu juga Simeon dan Hana langsung memiliki kepekaan rohani, menyadari bahwa bayi yang dibawa oleh Yusuf dan Maria tersebut kelak nanti akan menjadi sang Mesias. Ketika mereka mengetahui bahwa janji tersebut sudah digenapi, Simeon dan Hana sontak langsung bersyukur kepada Tuhan dan memberitakan kemurahan ini kepada orang-orang Yerusalem. Dan mereka juga mengatakan dengan spontan juga bahwa mereka sudah siap mati dalam damai sejahtera untuk menemui Tuhan karena Tuhan telah menggenapi janjinya. Dari sini kita melihat bahwa kehidupan kesalehan rohani yang dilakukan oleh Simeon dan Hana membuahkan suatu kepekaan rohani untuk menyadari karya-karya dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita harus memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Untuk baik kelak nanti, seperti kita memiliki pengharapan agar nantinya bisa hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita yang menantikan kedatangan Tuhan 2 kali, pastinya kita akan terbebaskan dari semua masalah yang ada di hidup kita ini. Tetapi bagi kita yang sedang di dunia ini, kita juga harus memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa kita percaya Tuhan memiliki suatu rancangan yang indah bagi hidup kita. Dan
Ketika ada hal yang kita nantikan dan hal tersebut sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapinya. Maka dari itu kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan agar nantinya kita diberikan pertolongan untuk bisa mengucap syukur dan memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Tuhan pastinya akan menggenapkan janji kepada hidup kita pada waktu yang tepat. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, dari perenungan hari ini kita juga belajar banyak bahwa dalam kehidupan kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menantikan janji-janji Engkau. Karena kami percaya bahwa Tuhan pastinya akan menggenapi semua janjinya dan tidak pernah ingkar. Karena Tuhan akan terus memberikan dan menciptakan suatu rancangan indah dalam kehidupan kita. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.